Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Semoga pertemuan ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap kita semua sebagai praktisi pendidikan. Pada kesempatan yang lalu saya pernah mengupload sebuah beberapa video terkait dengan penggunaan model saintifik dalam pembelajaran mendalam. Nah, setelah itu masih ada hal yang perlu didiskusikan, eh, dan maka izinkan saya pada kesempatan ini untuk membuat sebuah video kembali untuk meninjau hal-hal yang lebih bersifat teknis. Nah, bagaimana eh, memilih model pembelajaran yang tepat berdasarkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh teman-teman semua. Nah, izinkan saya share screen supaya eh, pembahasan kita lebih terarah. Pada kesempatan ini, saya hanya mengambil eh, dua mata pelajaran sebagai contoh. Teman-teman yang mata pelajarannya tidak terpilih, silakan membuat penyesuaian dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman juga bisa menerapkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan mata pelajaran masing-masing untuk dalam pembelajaran mendalam. Oke, ini mata pelajaran IPA. Mari kita lihat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep getaran serta parameter-parameternya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, IKTP menjelaskan pengertian getaran, menjelaskan satu getaran pada bandul sederhana, menjelaskan pengertian amplitudo menggunakan gambar bandul sederhana, kemudian menghitung periode getaran, menghitung frekuensi getaran, kemudian menjelaskan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat laporan sederhana tentang pengaruh amplitudo terhadap periode getaran. Mari kita bedah. Nah, untuk indikator 1 sampai dengan indikator 6, itu jelas sekali bahwa itu berkaitan dengan pemahaman. Nah, sementara indikator yang ke-7 itu bukan pemahaman. Nah, karena itu teman-teman, untuk indikator 1 sampai dengan indikator yang ke-6 ini, model yang paling tepat yang bisa kita gunakan adalah model discovery learning. Karena tujuannya adalah mau menanamkan pemahaman kepada anak-anak kita, peserta didik kita. Nah, sementara indikator yang ketujuh adalah membuat laporan sederhana tentang pengaruh amplitudo terhadap periode getaran. Nah, di sini ada pengaruh amplitudo terhadap periode getaran, ada pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Nah, dengan demikian, maka model discovery learning tidak cocok. Nah, model yang cocok itu adalah inquiry learning. Nah, karena di situ sudah jelas ada pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Ada pengaruh variabel yang pertama namanya amplitudo dan ada variabel berikut adalah periode getaran. Nah, berikanlah kesempatan kepada anak-anak kita untuk mencari sendiri apa pengaruh amplitudo terhadap periode getaran itu. Nah, bagaimana kalau misalnya rumusan IKTP-nya tidak termuat untuk indikator yang ketujuh? Ya, teman-teman silakan menambahkan supaya proses pembelajaran lebih menarik. Tidak hanya sebatas pemahaman, tetapi dia bisa menerapkan, mengaplikasikan. Oke, saya pikir cukup untuk mata pelajaran IPA. Saya ingin memberikan contoh berikut untuk mata pelajaran IPS. Nah, pada mata pelajaran IPS, saya kecilkan foto. Pada mata pelajaran IPS, TP-nya adalah menganalisis hakikat kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi, mengidentifikasi penyebabnya, serta merumuskan solusi kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari TP ini kemudian dipecahkan menjadi 6 indikator. Menjelaskan definisi kelangkaan berdasarkan perbandingan antara jumlah kebutuhan manusia dengan ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan.
Yang ketiga, membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam konteks skala prioritas. Yang keempat, menganalisis dampak kelangkaan sumber daya terhadap harga barang dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, yang kelima, mengomunikasikan ide kreatif penggunaan barang substitusi atau pengganti saat terjadi kelangkaan barang utama. Dan yang keenam adalah menyusun tabel skala prioritas kebutuhan pribadi atau keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif. Mari kita bedah satu persatu. Indikator satu, indikator dua, indikator tiga itu sudah jelas bahwa itu adalah pemahaman. Itu pemahaman. Nah, karena ini berkaitan pemahaman, maka model yang tepat yang bisa kita gunakan adalah model discovery learning. Nah, sekarang kita lihat berikut. Menganalisis dampak kelangkaan sumber daya terhadap harga barang dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dampak kelangkaan sumber daya terhadap harga barang dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sudah membentuk ya, membentuk pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Ada sumber daya, kelangkaan sumber daya terhadap harga barang dan juga kesejahteraan masyarakat. Ada satu variabel bebas dan ada dua variabel terikat. Nah, dengan demikian, untuk indikator yang keempat, teman-teman bisa menggunakan inquiry learning sehingga pembelajarannya lebih mendalam. Nah, namun yang muncul di sini adalah satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Nah, dengan demikian, kalau tidak memungkinkan, maka silakan pilih yang paling cocok, satu variabel bebas, satu variabel terikat. Tetapi memungkinkan untuk melaksanakan satu variabel bebas dan dua variabel terikat, silakan dijalankan. Yang berikut, indikator yang kelima. Mengomunikasikan ide kreatif. Sudah jelas sekali ya, mengomunikasikan ide kreatif, gagasan, menyampaikan gagasan. Nah, kalau menyampaikan gagasan, ini juga bukan pemahaman. Nah, ini juga bukan berkaitan dengan penelitian ya, variabel terhadap satu variabel terhadap variabel lain. Tetapi ini berkaitan dengan bagaimana menyampaikan gagasan. Nah, eh, ide solutifnya seperti apa? Nah, dengan demikian, teman-teman, untuk indikator yang kelima ini, yang paling tepatnya adalah menggunakan problem-based learning. Nah, oke ya, kita menuju ke indikator yang keenam. Menyusun tabel skala prioritas kebutuhan pribadi dan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif. Nah, menyusun tabel skala prioritas, membuat sesuatu produk, ya, membuat suatu produk. Skala prioritasnya, nah ya namanya skala prioritas. Nah, dengan demikian, maka indikator yang keenam ini, hemat saya, paling tepat adalah menggunakan project-based learning. Karena dari tujuannya jelas, sangat jelas ya. Menyusun tabel skala prioritas kebutuhan pribadi atau keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif. Ada masalah di sana yang perlu diselesaikan, maka perlu dibuat skala prioritas kebutuhan. Demikian teman-teman semua. Saya pikir penjelasan cukup bagi mata pelajaran yang tidak saya pilih untuk menjelaskan secara detail. Silakan mengadaptasikan contoh ini ke dalam mata pelajaran masing-masing. Saya pikir eh, pembahasan kita kali ini sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jika ada hal yang masih sulit, silakan ditulis di kolom komentar. Jika ada ide-ide cerdas, silakan juga bisa ditulis di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua.